Welcome to our channel. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi dalam Renungan Harian Biak Sabda edisi Rabu 12 Oktober 2022. Bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini berisi tentang kecaman Yesus terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tentu saja Yesus mengecam mereka bukan tanpa suatu alasan, melainkan kita bisa melihat dengan jelas bahwa Yesus mengecam mereka karena tindakan yang mereka lakukan. Kita tahu bahwa ahli-ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang yang mempunyai jabatan, orang yang mempunyai pangkat dalam bidang keagamaan. Mereka-mereka inilah yang seharusnya bisa memimpin jemaat, bisa menuntun jemaat. Mereka jadi pemimpin untuk mampu untuk dapat membawa orang lain kepada Tuhan. Namun pada kenyataannya, sikap dan tindakan mereka tidaklah mencerminkan hal demikian. Mereka menggunakan kekuasaannya, menggunakan jabatan atau pangkat yang mereka miliki untuk kepentingan mereka masing-masing. Misalkan dalam bacaan Injil dikatakan bahwa mereka lebih mementingkan pertumbuhan dibandingkan nilai kemanusiaan, atau mereka mementingkan berdoa supaya dilihat banyak orang, supaya dipuji orang, atau mereka malah meletakkan beban pekerjaan pada orang lain, sementara mereka sendiri bisa bebas. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, tentu saja kita yang hidup di zaman sekarang ini bukan berarti lepas bebas, karena yang dikritik oleh Yesus adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Tanpa kita sadari, kita juga dalam kehidupan sehari-hari bisa mendapatkan kritik yang sama. Kita juga hidup dalam kehidupan sehari-hari mempunyai jabatan, mempunyai pangkat, mempunyai tuntutan masing-masing. Misalkan dalam keluarga, kita adalah papa keluarga, ibu keluarga, kita punya tugas dan tanggung jawab terhadap anak-anak. Atau kita adalah anak, kita punya tanggung jawab terhadap orang tua. Atau kita juga punya tanggung jawab terhadap saudara dan saudari kita yang lebih kecil dari kita. Atau ketika kita di sekolah, kita sebagai guru, kita punya tugas untuk mendampingi, untuk memimpin murid-murid. Atau ketika kita di perusahaan sebagai direktur atau manajer, kita punya tugas dan tanggung jawab terhadap anak buah kita. Atau kita sebagai dokter, kita punya tuntutan dan tanggung jawab terhadap pasien. Nah, kritikan-kritikan Yesus terhadap ahli Taurat dan orang Farisi bisa juga boleh dibilang menyinggung kita saat ini. Misalkan, sabda Yesus akan berbunyi, "Celakalah kalian, wahai orang tua, karena kalian tidak mendidik dan membimbing anak-anak dengan kasih. Kalian mendidik dan membimbing anak menurut keinginan kalian sendiri. Kalian mendidik anak-anak dengan kekerasan." Misalnya seperti itu. Atau juga, "Celakalah kalian, hai anak-anak, karena kalian tidak mengasihi orang tua, kalian tidak mengikuti orang tua, dan kalian tidak membimbing adik-adik kalian ke jalan yang lebih baik." Atau sebagai guru tadi di sekolah, "Celakalah hai kalian para guru, karena di zaman yang seperti sekarang ini serba online, kalian memberikan tugas terhadap murid-murid yang begitu berat, begitu banyak, sehingga murid-murid menjadi stres. Tapi setelah tugas itu dikerjakan oleh murid-murid, kalian para guru tidak memeriksanya. Kalian memberi nilai sesuka hati kalian, seturut keinginan kalian." Atau di tempat kerja, "Celakalah kalian hai para direktur atau manajer, karena kalian tidak memberi upah yang sepantasnya terhadap karyawan kalian. Kalian memeras mereka, namun tidak memberikan apa yang seharusnya mereka dapatkan." Atau, "Celakalah kalian hai para dokter, karena kalian lebih mementingkan untuk memperoleh pendapatan, untuk memperoleh uang daripada melayani dengan kasih." Nah, para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, dari sini kita bisa melihat bahwa sabda Yesus akhirnya juga bisa langsung mengena pada kehidupan kita di masa kini. Dalam bacaan pertama, kita diarahkan
bahwa seharusnya kita tidak hidup menurut aturan yang berlaku, dalam artian bahwa kita hidup tidak diperhambakan oleh aturan, atau kita hidup tidak untuk memanipulasi aturan, melainkan kita yang adalah pemimpin, kita yang adalah orang terdepan, kita adalah orang boleh bilang diharapkan untuk menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang lain. Kita tidak diharapkan untuk hidup di dalam daging, melainkan hidup di dalam roh, hidup di dalam Tuhan sendiri. Karena dengan hidup di dalam roh, hidup di dalam Tuhan, kita mampu bebas dari tindakan daging, kita mampu bebas dari tindakan seperti yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita tidak menjalankan aturan untuk kepentingan diri kita sendiri, kita tidak menjalankan aturan hanya karena supaya dilihat orang, atau kita tidak menjalankan aturan hanya untuk dipuji orang. Nah, kalau kita melakukan hal yang demikian, akan tampak jelas dari dalam wajah kita akan timbul berbagai macam kekacauan, akan timbul berbagai macam masalah, karena kita masih hidup di dalam daging. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita hendak senantiasa mengusahakan untuk hidup di dalam Kristus, hidup di dalam roh, sehingga kehidupan kita dari hari ke hari bisa menjadi lebih baik. Digambarkan bahwa ketika kita hidup dalam roh, akan ada kasih di sana, akan ada sukacita, akan ada kedamaian, akan ada kelemah lembutan, ada penguasaan. Kita akan seperti pohon yang hidup di tepi aliran sungai, yang menghasilkan banyak buah, yang tidak akan pernah layu. Nah, para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersama dalam kehidupan sehari-hari, kita mengusahakan hal ini. Kita senantiasa sadar akan tugas dan tanggung jawab kita, akan panggilan hidup kita dalam berbagai rupa, dalam berbagai ragam aktivitas kita di kehidupan sehari-hari. Semoga Tuhan sendiri senantiasa menguatkan kita, dan Roh Kudus memampukan kita untuk melaksanakan semuanya ini. Tuhan memberkati.